Nama saya Firmansyah Nugroho Rohman, nomor induk mahasiswa 201211132. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang berjudul Menjauhi Fanatisme dari buku dosen Dr. Sarbini. Menjauhi fanatisme, ada sebuah hadis yang berbunyi, Haddatsana Abdur Razzaqi Ahbarana Ma'marun An Ayyuba an Ghailana Bani Jaririn an Ziyadi Bani Riyahin an Abi Hurairata qala Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man faraqal jama'ata wa kharaja min ta'ati famata famitatuhu jahiliyatun wa man kharaja alal ummati bisayfihi yadribu barroha wa fajiraha la yuhasi mu'minan li manihi wa la yafili ahdin bi ahdihi falaysa min ummati wa man qutila tahta rayatin immiyatin ya dobulil asabiyati au yuqatilul illil asabiyati an yad'u ilal asabiyati faqitlatun jahiliyah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayub, dari Ghailan bin Jarir, dari Ziyad bin Risah, dari Abu Hurairah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memisahkan diri dari jamaah dan keluar dari ketaatan lalu mati, maka matinya adalah seperti orang jahiliyah. Dan barang siapa memberontak umatku, membunuh yang baik dan yang fajir, tidak peduli dengan yang mukmin, serta tidak melindungi orang yang berada di bawah perjanjian, maka dia bukan dari umatku. Dan barang siapa berperang di bawah bendera yang tidak jelas selain bendera Islam, mereka karena golongan, berperang karena fanatik golongan dan menyeru kepada golongan, maka kematiannya seperti mati dalam jahiliyah. Hadis Ahmad nomor 7716. Adapun mufradatnya, faraqah artinya adalah memisahkan diri, al jama'ata dari jamaah, at-ta'ati taat, famata maka mati, jahiliyah bisayfihi yafribu pedangnya memberontak, yadribu barroha menyerang kebenaran, kutila berperang, royatin bendera, ya'dobulil asyabiyati marah karena golongan, yuhasimu minan tidak peduli yang mukmin, yuqatilu lil asyabiyati karena golongan. Dari hadis di atas ada pesan yang berisi, Islam adalah salah satu agama yang melarang sikap fanatisme. Karena sikap fanatisme adalah sikap yang lebih berakar pada hawa nafsu dan bukan pada akal sehat. Maka sikap fanatisme cenderung menjauhkan seseorang pada nilai kebenaran, melainkan kepentingan, karena sifat fanatisme lebih berlandaskan pada rasa senang dan tidak senang, dan bukannya sifat yang jujur terhadap kebenaran. Singkatnya, sikap fanatisme adalah sikap yang menolak argumentasi dan akal sehat. Orang yang fanatik, meskipun tindakan itu salah, ketika dikasih argumentasi seberapapun jumlahnya, maka dia tidak akan mau menerima argumentasi itu dan tetap membela secara membabi buta tindakan yang salah tersebut. Sikap orang fanatik adalah sikap yang membabi buta sehingga melupakan akal sehat. Karena itu wajar kalau Islam berdasarkan ayat di atas melarang sikap fanatisme. Fanatisme adalah sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok yang menganut sebuah paham, baik politik, agama, kebudayaan ataupun secara berlebihan atau membabi buta, sehingga berakibat kurang baik.
bahkan cenderung menimbulkan perseteruan dan konflik serius. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, fanatisme juga berarti kesenangan yang berlebihan. Misalnya saja konstituen fanatik sebuah partai politik atau komunitas supporter sepak bola yang rela membentuk komunitas yang suka rusuh. Saking loyalnya, mereka dibutakan hatinya sehingga terlepas partainya atau klubnya itu benar atau salah, korup atau bersih, baik atau buruk, mereka rela mempertaruhkan nyawanya untuk membela partainya atau klubnya tersebut. Jadi, bukan nilai kebenaran yang mereka bela, melainkan eksistensi partainya tersebut. Prinsip orang fanatik itu adalah pokoknya membela, pokoknya cinta, terlepas apakah yang dibela dan dicintai itu baik atau buruk, benar atau salah. Inilah sikap yang membabi buta. Karena itu, sikap fanatik jelas bertolak belakang dengan sikap iman kepada Tuhan yang maha mutlak dan maha segala-galanya, yakni sifat terbuka. Sebab secara substansial keimanan itu menuntut adanya sifat keterbukaan. Terhadap kebenaran lain yang berbeda. Sikap terbuka mengandaikan adanya kekurangan dalam diri sendiri dan mau menerima kelebihan dan kebenaran dari orang lain. Sikap orang yang benar-benar beriman itu bukannya menutup diri, melainkan membuka diri. Sebab ketika seseorang menyatakan sikap beriman, maka pada saat yang sama seharusnya ia juga meneguhkan bahwa hanya Tuhan yang maha segala-galanya itulah yang mutlak benar. Sementara orang yang beriman kepadanya adalah makhluk-makhluk yang terbatas, sehingga setinggi apapun iman seseorang tidak lantas menjadikannya sebagai orang yang mutlak benar. Sebab kalau demikian ia justru menyamai Tuhan. Dan orang yang telah menyamai Tuhan selain musyrik juga mencerminkan sikap sombong yang sangat dikecam oleh agama. Oleh sebab itu, orang yang beriman justru mempunyai sikap tawaduk atau rendah hati. Salah satu cirinya adalah menerima kebenaran dari orang lain, siapapun dia, bukannya merasa paling benar sendiri. Karena orang yang fanatik itu cenderung merasa paling benar sendiri, maka fanatisme justru akan mengantarkan orang syirik. Syirik sendiri itu adalah suatu sikap yang menuhankan selain Allah, juga bisa menganggap benar selain Allah. Jika seseorang mempunyai sikap dan pikiran yang menganggap bahwa dirinya yang paling benar, kelompoknya yang paling benar, mazhabnya yang paling benar, maka hal itu merupakan perbuatan syirik. Sebab dengan sikap itu kita secara langsung atau tidak langsung telah menuhankan apa yang kita anggap itu secara pasti, mutlak dan tidak bisa diganggu gugat itu. Artinya, yang atau sekelompok tersebut tidak lagi menuhankan Allah, tetapi justru memelihara syirik, yaitu dengan menuhankan pikiran dan pahamnya sendiri. Jadi orang yang fanatik itu sebenarnya bukan bertuhan kepada Allah, melainkan bertuhan kepada pikiran dan pemahamannya sendiri. Secara tanpa sadar, orang fanatik telah memberhalakan pikiran dan pemahamannya sendiri. Di lain sisi, Islam juga melarang fanatisme golongan. Dalam ajaran Islam dilarang untuk terlalu fanatik terhadap golongannya. Islam tidak membedakan antara suku satu dengan lainnya, antara kelompok satu dengan yang lainnya, maupun bangsa satu dengan lainnya. Di lain sisi, Islam juga melarang fanatisme. Dalam ajaran Islam dilarang untuk terlalu fanatik terhadap golongannya. Islam tidak membedakan antara suku satu dengan lainnya, antara kelompok satu dengan yang lainnya, maupun bangsa satu dengan yang lainnya. Islam melarang membanggakan kesukuan karena sikap tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang menghargai perbedaan. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling memusuhi dan berpecah belah. Justru perbedaan itu bermanfaat bagi manusia demi menjalin silaturahim antar manusia. Perbedaan tercipta bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk saling mendekatkan. Tidak ada satu suku atau bangsa yang lebih mulia dari suku atau bangsa lainnya. Tidak ada juga satu kelompok yang lebih mulia dari kelompok lainnya. Islam hanya membedakan manusia dari sisi amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Lalu Islam juga memandang manusia sama dan berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Quran Surat Al-Isra ayat 17.
Kedatangan Islam yang dibawa Nabi Muhammad juga telah menempatkan manusia pada kedudukan yang semestinya sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran surat At-Tin ayat 95. Di zaman dahulu sebelum datangnya risalah Islam, bangsa Arab khususnya dikenal sebagai bangsa yang suka berbangga-bangga dengan kabilahnya. Semangat membangun loyalitas terlihat di masing-masing kabilah. Rasa untuk saling menolong, saling menyayangi, dan saling membela mereka bangun tidak lebih karena garis kesukuan. Seolah-olah mereka memang tidak mengenal loyalitas yang lebih tinggi di atas kesetiaan terhadap suku. Dalam tatanan hidup bangsa Arab, kabilah merupakan ikatan sosial, politik, budaya, bahkan dalam taraf tertentu mirip seperti negara. Dalam kabilah ada ketaatan dan perdamaian. Mereka hanya membatasi itu pada kabilah saja, sehingga hak untuk mendapatkan pertolongan dan pembelaan hanya terikat dengan kabilahnya masing-masing atau dengan kabilah yang memiliki ikatan perjanjian. Maka tak aneh jika banyak lembaran sejarah yang mencatat permusuhan dan peperangan antar suku kerap terjadi ketika itu. Di tengah tradisi fanatisme dan kesukuan yang sudah membudaya, Islam datang menawarkan konsep ukhuwah yang mempersatukan semua kalangan. Tidak membedakan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Siapa yang menjadi muslim maka ia saudara bagi muslim lainnya. Walaupun berbeda suku, bangsa, bahasa, dan negara, tidak ada keutamaan seorang Arab atas non-Arab. Tidak pula berkulit putih atas kulit putih. Semuanya sederajat dan yang membedakan hanya ketakwaan semata. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam As-Sa'di menjelaskan, ini merupakan ikatan yang Allah ikatkan di antara orang-orang mukmin. Bahwasannya, seorang muslim jika mendapati seseorang, siapapun dia dan dimanapun dia, baik di timur maupun di barat, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, serta meyakini tentang hari akhir, maka dia adalah saudaranya. Persaudaraan ini wajib dijaga oleh setiap mukmin. Ia wajib mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, serta benci terhadap sesuatu yang menimpa saudaranya sebagaimana ia benci jika hal itu menimpa dirinya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Islam, semangat membela atau menolong karena spirit golongan atau kesukuan biasa disebut dengan ashabiyah. Secara bahasa, ashabiyah adalah kata yang mengandung arti saling menjaga atau melindungi. Ibnu Mansur dalam kitab Lisanul Arab, ia berkata, makna fanatisme golongan adalah ajaan seseorang untuk membela keluarga atau kelompok dari siapapun yang menyerang mereka, tanpa peduli keluarganya melakukan kezaliman atau menjadi pihak yang terzalimi. Ibnu Manzur, Lisan al-Arab. Sementara itu secara langsung Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan makna ashabiyah. Sebuah riwayat dari putri Watsilah bin al-Asqa yang mendengar ayahnya berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu ashabiyah?" Rasul menjawab, "Engkau menolong kaummu dalam atas kezaliman yang dilakukan." Hadis riwayat Abu Daud. Dari penjelasan di atas, kita menangkap bahwa poin dari ashabiyah adalah fanatisme golongan yang membabi buta terhadap kabilah, suku, kelompok, maupun bangsa. Meletakkan fanatisme suku dan bangsa di atas agama sehingga batasan agama yang seharusnya menjadi parameter dalam setiap urusan dikesampingkan karena alasan solidaritas kesukuan. Jika dikaji lebih mendalam, kita akan mendapati bahwa fanatisme golongan ini merupakan semangat persatuan yang dibangun atas dasar kesamaan suku atau bangsa. Paham ini meletakkan kesetiaan terhadap tertinggi individu
hanya kepada suku dan bangsa dengan maksud agar individu memiliki sikap mental atau perbuatan untuk mewujudkan kemajuan, kehormatan, kesejahteraan bersama. Fanatisme golongan pada zaman jahiliyah telah merubah pikiran manusia untuk mengutamakan kepentingan suku, kabilah, dan bangsa di atas kepentingan yang lain melebihi kepentingan agama sekalipun. Paham ini berbahaya bagi Islam karena bisa menyebabkan terkotak-kotaknya persaudaraan kaum muslimin. Semangat kebersamaan sebagai satu umat yang diikat dengan tali iman menjadi pudar ketika fanatisme golongan menghinggapi pemikiran kaum muslimin. Contoh di era modern adalah kekejaman Israel terhadap kaum muslimin Palestina yang berlangsung puluhan tahun. Hal yang mendasari agresi, perampasan hak, pengusiran, serta bombardir terhadap rakyat Palestina adalah dampak dari fanatisme warga Yahudi terhadap etnis mereka. Adapun sikap tegas Nabi terhadap fanatisme golongan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menghapus fanatisme golongan dan kesukuan, maka seluruh kaum muslimin hidup dalam satu persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun atas keikatan iman, tidak ada sekat yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Namun dalam perjalanannya, semangat persaudaraan ini terkadang redup jika tidak ada pengawalan yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali gesekan antar kabilah muncul, terutama ketika ada pihak lain yang sengaja memprovokasi dengan mengangkat kembali permusuhan antar suku yang pernah mereka alami. Gesekan ini bisa dianggap wajar pada saat itu, sebab budaya fanatisme kesukuan sudah mulai mereka warisi secara turun-temurun. Sebuah riwayat mengisahkan ketika persaudaraan kaum muslimin di kota Madinah semakin kuat, kaum Yahudi pun terus membuat makar. Suatu ketika salah seorang tokoh Yahudi ingin merusak hubungan baik yang terbangun antara suku Khazraj dan Aus. Ia membuat makar dengan mengirim seorang penyair agar membacakan syair-syair Arab jahiliyah yang biasa mereka pakai dalam perang Bu'ats. Perang Bu'ats adalah perang yang terjadi antara kaum Aus dan Khazraj. Sebelum datangnya risalah Islam, penyair tadi berhasil mempengaruhi jiwa sekumpulan kaum Ansor dari kalangan Aus dan Khazraj, hingga mengantarkan mereka pada kebanggaan dan kepahlawanan masing-masing di masa jahiliyah. Dalam situasi kritis itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama pasukan kaum muslimin untuk melerai mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kaum muslimin, apakah karena seruan jahiliyah ini atau kalian hendak berperang? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Setelah Allah memberikan hidayah Islam kepada kalian, dan dengan Islam itu Allah muliakan kalian, dan dengan Islam Allah putuskan urusan kalian pada masa jahiliyah. Dan dengan Islam itu Allah selamatkan kalian dari kekufuran, dan dengan Islam itu Allah satukan hati-hati kalian, dan kalian kembali lagi kepada kekufuran kalian." Maka kaum Ansor itu segera menyadari bahwa perpecahan mereka itu adalah dari syaitan, dari tipuan kaum kafir, sehingga mereka menangis dan Maka kaum Ansor itu segera menyadari bahwa perpecahan mereka itu adalah dari syaitan, dari tipuan kaum kafir, sehingga mereka menangis dan berpelukan satu sama lain. Lalu mereka berpaling kepada Rasulullah dengan senantiasa mendengar dan taat. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Dalam riwayat lain, Rasul menyebut sikap fanatisme golongan ini adalah sesuatu yang sangat hina dan buruk. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia bercerita, "Kami pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu orang-orang dari kaum Muhajirin sudah bergabung dan jumlah mereka semakin banyak. Di antara kaum Muhajirin itu ada seorang laki-laki yang pandai memainkan senjata, lalu dia memukul pantat seorang sahabat Ansor sehingga menjadikan orang Ansor itu sangat marah. Lalu dia berseru seraya berkata, 'Wahai kaum Ansor.' Laki-laki Muhajirin tadi menempali dan berseru pula, 'Wahai kaum Muhajirin.' Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bersabda, 'Mengapa seruan-seruan kaum jahiliyah masih saja terus dipertahankan? Kemudian kalian bertanya, apa yang terjadi dengan mereka?' Lalu beliau diberitahu bahwa ada seorang sahabat Muhajirin yang memukul pantat seorang sahabat Ansor. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tinggalkanlah seruan itu karena hal semacam itu tercela atau buruk.' Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah pengawalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya ketika di antara mereka masih terbawa-bawa dengan karakter kesukuannya. Ketika nama-nama tersebut membangkitkan fanatisme golongan dan kesukuan, beliau memberikan peringatan dengan peringatan yang cukup keras. Tinggalkanlah seruan itu karena hal semacam itu tercela atau buruk. Lebih tegas lagi, beliau juga bersabda, "Bukan termasuk umatku orang yang mengajak para asabiyah atau fanatisme golongan, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang atas dasar asabiyah.
dan bukan termasuk umatku orang yang berperang atas dasar asabiyah atau fanatisme golongan, dan bukan termasuk umatku orang yang mati atas dasar asabiyah atau fanatisme golongan. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam redaksi lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, siapa saja yang terbunuh di bawah panji kesukuan, dia marah karena asabiyah, atau berperang untuk asabiyah, atau menyuruhkan asabiyah, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Ahmad.